Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syakira Hanifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang telah saya buat, yaitu untuk bisnis keyword. Baik, yang pertama ini adalah company description. Nah, untuk backgroundnya sendiri, untuk keyword ini adalah dilatar belakangi oleh kemampuan dan kreativitas. Nah, kemampuan ini adalah kemampuan untuk melukis. Nah, nantinya gitu kemampuan dan kreativitas ini kita jadikan sebagai peluang dan manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dan juga meningkatkan skill. Namun besar harapannya ke depannya keyword ini itu bukan hanya untuk saya sebagai ownernya saja, tapi bisa menghimpun orang-orang yang memiliki kreativitas dan kemampuan dalam bidang melukis untuk sama-sama berjalan, untuk sama-sama memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadikan sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan. Namun bukan hanya keuntungan saja yang kita peroleh, tapi kita juga bisa meningkatkan skill dari kemampuan melukis kita. Nah, karena keyword ini itu memang berfokus untuk menyediakan layanan melukis pada berbagai media yang customers inginkan. Dan untuk principal membersnya sendiri untuk saat ini hanya ada saya sebagai ownernya. Lalu company description yang selanjutnya itu juga ada mission statement. Nah, untuk mission statement ini adalah QR berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dengan produk yang berkualitas pula untuk membantu merealisasikan desain yang customer miliki dan menuangkannya pada media yang dikehendaki oleh customers. Nah, untuk logo sendiri kita bisa lihat di ujung kiri di sini ada logo dari QR. Selanjutnya adalah market research. Nah, untuk detail dari customer-nya sendiri, kita itu terfokus pada art lover atau orang-orang yang memang mencintai seni gitu. Khususnya di sini adalah seni rupa melalui gambar ataupun lukisan. Nah, untuk nanti target penjualannya sendiri, kami itu memfokuskan pada semua golongan perekonomian, baik itu yang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, dan juga semua gender, baik itu perempuan atau laki-laki dari remaja hingga dewasa. Sebab QR ini sendiri itu menyediakan gitu layanan untuk melukis pada media yang dikehendaki dengan kualitas yang bagus, kualitas yang terbaik, namun memiliki harga yang terjangkau sehingga baik itu orang-orang yang memiliki perekonomian rendah ataupun atas itu sama-sama bisa menjangkaunya. Nah, lalu selanjutnya adalah company advantage. Di sini adalah kualitas desain dan hasil, karena QR sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi terfokus untuk menyediakan layanan, maka fokus utama kami itu memang memberikan kualitas desain dan hasil dari karya kami yang terbaik gitu. Dan keyword ini juga memiliki keuntungan itu fleksibel, jadi kayak bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja gitu. Jadi tidak terfokus pada kayak meja di kantor seperti itu. Lalu modal yang dikeluarkan juga relatif kecil, karena di sini nih kita itu menjual kemampuan kita, menjual kreativitas kita. Jadi untuk modal ini relatif kecil. Lalu yang selanjutnya adalah minim biaya overhead, karena kita ini juga kan tidak perlu gitu memiliki kayak kantor ataupun office sendiri, karena memang bisa dikerjakan di mana saja. Jadi nantinya besar harapan QR ini bisa memiliki tim yang memang bisa berkarya bersama, fleksibel, bisa dilakukan di mana saja tanpa harus memikirkan bagaimana tentang pembiayaan yang besar. Baik, selanjutnya adalah SWOT analysis. Nah, yang pertama itu adalah strength. Dan strength ini yang pertama adalah owner memiliki kemampuan yang cukup untuk watercolor painting. Sebab produk utama dari keyword ini adalah watercolor painting. Lalu dapat menerima berbagai custom atau request dari para customersnya nanti. Juga dapat dikirim kemana saja. Lalu ada weakness, yang pertama itu hanya ada owner gitu untuk saat ini tuh yang bisa melukis, sehingga nantinya untuk saat ini tuh tidak dapat menerima orderan banyak dalam satu waktu. Lalu harganya juga dapat menyasar pada semua golongan. Lalu ada opportunities, yaitu saat ini untuk watercolor painting ini itu belum banyak pesaing dan banyak orang yang mencari watercolor painting ini gitu, jasa untuk melukis ini untuk dijadikan sebagai gift gitu, sehingga kita itu memiliki peluang yang cukup besar.
Selanjutnya untuk threat atau ancaman, yang pertama itu adalah harga cat dan media itu yang selalu naik dari waktu ke waktu. Lalu keyword ini sendiri itu sulit untuk mendapatkan karyawan ataupun tim, sebab tidak semua orang kan bisa melukis gitu. Jadi agak cukup sulit kita untuk memiliki tim. Yang selanjutnya adalah kita itu untuk saat ini kita lihat itu gambar dengan sistem printing ini itu memiliki harga yang relatif lebih kecil gitu, lebih murah, sehingga ini juga memberikan ancaman tersendiri untuk kita yang menggunakan sistem watercolor painting. Selanjutnya ada service line dari QArt. Nah, untuk produk sendiri di sini kami ada 4 produk utama, yaitu paper dengan 2 size, ada A3 paper dengan A5 paper, lalu ada tote bag dan juga phone case. Namun tidak hanya ini saja, QArt juga menerima berbagai request media yang diinginkan oleh customersnya. Nah, selanjutnya ada pricing structure-nya. Nah, untuk di QArt sendiri, untuk size A3 paper ini kita hargai di 94.000. Lalu untuk A5 paper kita hargai di Rp49.000. Untuk tote bag ini di Rp69.000 dan phone case di Rp34.000. Nah, selanjutnya untuk service line ini juga kami telah melakukan research and development. Yang pertama itu adalah menentukan kebutuhan jasa yang akan kami tambah gitu, melihat pasar yang QArt miliki sehingga nantinya bisa meningkatkan peluang untuk penjualan dan juga promosi. Lalu yang kedua adalah menemukan tren gitu yang dapat QArt ikuti sehingga nantinya kita ini bisa berpotensi kompetitif gitu dengan para pesaingnya untuk sama-sama mencari customers. Nah, yang ketiga adalah mencari alat ataupun membuat gitu solusi bagaimana caranya mengeringkan cat dengan waktu yang cepat tapi tanpa merusak hasil karya dari produknya sendiri. Karena untuk waktu pengeringan ini juga cukup memakan waktu sehingga kami tidak bisa menerima banyak orderan dalam satu waktu. Nah, selanjutnya ada marketing sales. Nah, untuk growth strateginya sendiri, kami di sini ada 3 poin yang telah saya susun. Yang pertama adalah membuat Instagram dan TikTok untuk membagikan konten-konten kami mengenai bagaimana proses pembuatan karya sebagai bagian dari promosi. Lalu yang kedua itu juga kami berencana gitu sebagai langkah untuk pertumbuhan atau perkembangan dari QArt ini sendiri untuk memasukkan produk yang kami miliki atau layanan yang kami miliki ini pada e-commerce lain selain Shopee. Lalu kami juga memiliki strategi untuk memperluas pasar dengan melakukan promosi-promosi. Lalu bagaimana cara kita untuk communicate with the customers? Nah, yang pertama itu adalah menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram yang kami miliki nantinya. Lalu yang kedua ini menggunakan e-commerce Shopee, dan yang ketiga kita juga bisa gitu bertemu secara langsung untuk customers yang khususnya dari wilayah Garut dan Bandung. Baik, selanjutnya untuk how to sell. Untuk saat ini QArt sendiri masih terfokus mengembangkan pada Shopee, e-commerce Shopee. Nah, di sini di tampilannya untuk QArt sendiri di Shopee ini memiliki nama toko QArt by Shakira. Nah, di sini kami memang sedang mengembangkan dan memasukkan juga proses produk-produk yang atau layanan yang kami miliki tapi masih dalam tahap proses. Nah, selanjutnya ada financial plan. Di sini ada fixed cost dan variable cost dari QArt ini sendiri. Nah, untuk fixed cost-nya ini ada cat, kuas, lalu palet dan juga cutting akrilik untuk phone case. Lalu untuk variable cost-nya di sini ada biaya promosi dan juga ada biaya pembuatan sampel desain karena karena kami menyediakan jasa berupa layanan gitu. Jadi kita harus memiliki contoh-contoh gitu produk untuk meyakinkan customers bahwa memang QArt ini memberikan kualitas yang bagus gitu. Dan untuk harga jualnya sendiri, QArt ini itu memiliki rumus gitu, kayak kami telah menghitung-hitung tentang bagaimana harga jual untuk jasa yang kami miliki, yaitu biaya material ditambah biaya ide. Dan untuk biaya idenya sendiri ini adalah biaya material kali 3, seperti itu. Dan mungkin sekian bisnis plan yang telah saya buat
Untuk keyword ini sendiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.